Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada hari ini di hari Selasa, kita akan belajar mengenal pesawat telepon dan bagian-bagiannya. Anak-anak, setelah kemarin kita belajar untuk mengenal tentang beberapa jenis alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan mengenal pesawat telepon dan bagian-bagiannya. Seperti yang kita pelajari kemarin, pesawat telepon ini digunakan untuk berbicara dengan seseorang, baik dalam jarak yang dekat maupun jauh. Dengan pesawat telepon, kita bisa menyampaikan berbagai pesan dalam bentuk percakapan kepada seseorang dengan cukup mudah dan cepat. Kebanyakan pesawat telepon ini bekerja dengan menggunakan sinyal listrik. Pesawat telepon harus tersambung dengan jaringan dengan menggunakan kabel. Setiap pesawat telepon yang di setiap rumah, kantor, atau berbagai tempat lainnya memiliki nomor tertentu yang berbeda dengan pesawat telepon yang terpasang di tempat lain. Seperti rumah kita juga yang mempunyai alamat ya, dan alamatnya berbeda dengan alamat rumah teman kita. Nah, saat kita akan menghubungi seseorang, kita perlu menekan nomor telepon milik orang tersebut sehingga telepon kita dapat tersambung. Jika kita memencet atau menekan nomor yang salah, kita tidak dapat tersambung dengan orang yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian dari pesawat telepon ini. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Pada pesawat telepon, terdapat gagang telepon, kabel spiral, mesin telepon, tombol angka, serta kabel telepon. Yang pertama, gagang telepon. Gagang telepon ini kita pegang dan kita dekatkan pada telinga dan mulut kita saat menggunakan telepon. Pada gagang telepon terdapat speaker yang kita dekatkan pada telinga supaya kita dapat mendengar suara orang yang sedang berbicara dengan kita, dan terdapat mikrofon yang kita dekatkan pada mulut supaya suara kita dapat didengar oleh orang yang sedang berbicara dengan kita. Yang kedua, kabel spiral. Kabel spiral adalah kabel yang bentuknya melingkar seperti spiral. Kabel ini menyambungkan atau menghubungkan gagang telepon dengan mesin telepon. Yang ketiga, mesin telepon. Mesin telepon pada pesawat telepon mempunyai beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, memberitahu kita dengan dering telepon saat ada seseorang yang menelpon kita. Yang kedua, mengirimkan nomor atau angka yang kita tekan supaya dapat tersambung dengan orang yang akan kita telepon. Yang ketiga, mengubah suara kita menjadi sinyal untuk dikirim dan diterima oleh orang yang kita telepon. Yang keempat, mengubah sinyal dari orang yang kita telepon menjadi suara supaya dapat kita dengar. Yang keempat, tombol angka. Tombol angka pada pesawat telepon ini kita gunakan saat kita akan menelepon seseorang. Seperti kita ketahui kemarin, kalau setiap pesawat telepon mempunyai nomor yang berbeda-beda. Saat kita akan menelepon seseorang, kita harus menekan angka-angka dari pesawat telepon milik orang yang akan kita telepon. Nomor 5, kabel telepon. Kabel telepon ini adalah kabel yang menghubungkan pesawat telepon kita supaya dapat tersambung dengan pesawat telepon di berbagai tempat. Suara yang sudah diubah menjadi sinyal listrik oleh mesin telepon akan dikirimkan menjadi pesawat telepon milik orang yang kita telepon melalui kabel ini. Sekarang, anak-anak sudah tahu ya apa saja bagian-bagian pada sebuah pesawat telepon. Sekarang, mari kita lanjutkan untuk mengerjakan aktivitas belajar kita hari ini. Aktivitas yang pertama adalah nilai agama dan moral mengenal tempat ibadah. Gereja adalah tempat ibadah agama Katolik dan Kristen.
Masjid adalah tempat ibadah agama Islam. Pura, tempat ibadah agama Hindu. Wihara, tempat ibadah agama Buddha. Dan kelenteng, tempat ibadah agama Konghucu. Aktivitas yang kedua, sosial emosional, mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan. Anak-anak bisa memakai baju dan makan sendiri. Yang ketiga, aktivitas yang ketiga, motorik kasar, melakukan gerak tubuh pemanasan. Aktivitas yang keempat, motorik halus, mewarnai gambar dengan gradasi. Hari ini, anak-anak akan mewarnai gambar telepon ya. Aktivitas yang kelima, kognitif, menyebutkan hasil pengurangan. Aktivitas yang keenam, bahasa, menulis dengan didikte. Nanti rekamannya akan dibagikan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, seni, melakukan tepuk telepon. Halo anak-anak, Bu Ida akan memberikan contoh cara melakukan tepuk telepon. Siap ya? Tepuk telepon. Angkat gagang, pencet nomor, ucap salam. Halo. Gampang ya anak-anak? Selamat mencoba. Terima kasih. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran dan aktivitas kita pada hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.